Maaf, laptop yang kami tempati mengetik tiba-tiba hang. Kami pakai laptop satu untuk pemaparan. Ibu keluarkan dulu ini. Keluarkan dulu yang tadi. Oke. Baik. Ya. Nah, share yang tadi. Yang PC dalam bahasa Toraja. Tapi dikirim kepada ya, Bu? Ya. Dikirim kepada narasumber. Lebih lengkapnya dalam satu. Nanti materi itu dikirim kepada narasumber karena waktu kita semakin yang susunan lengkap, Pak Agus. Oke. Ya. Terima kasih, Bu, telah menyampaikan hasil kerjanya selama selesai FGD 1, dan kesempatan ini saya berikan kepada para narasumber kita untuk memberikan komentar. Silakan, apakah Bruder Warto dulu, Pak Hendi atau Pak Heri? Silakan, Bruder. Mas Hendi dulu, nanti baru silakan, Mas Hendi. Terima kasih. Selamat kami mengucapkan profisiat. Selamat, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengurangi waktu tidur, ya. Seperti wajangan Pastor Karolus 10 hari yang lalu, kita diminta untuk mengurangi waktu tidur dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Keren. Dan tadi luar biasa ya, Dir ya. Ya, keren saya yang ketua. Kita makin percaya diri ya, Ibu. Bapak, dengan menutup dokumen 1 kita sementara waktu. Pak Agustinus Anda langsung tertawa. Bukan tidak lagi berprinsip dan bermental copy paste ya, tetapi menggali hal-hal yang esensi. Kita harus tua-tua begini perlu belajar lagi ya, Pak. Ibu, luar biasa apa yang kita lakukan ini, sungguh menginspirasi. Semoga kami berharap apa yang kita lakukan di sini di program organisasi penggerak bersama Yayasan Pangudi Luhur dan seluruh 15 anggota Yayasan Konsorsium Ismaya ini, terutama di Makassar, kita bisa menggerakkan sekolah-sekolah di keuskupan, Pak, setidaknya. Ya, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sampai universitas, gitu ya. Luar biasa, ini hal yang baik, Pastor Karol. Teman-teman sudah berjuang luar biasa dan menemukan mutiara-mutiara indah, Pastor. Lagi-lagi kami itu terharu ketika tadi berkisah bagaimana teman-teman berjuang habis-habisan 10 hari. Ya pasti nanti kita tunggu rewardnya dari Romo Karol ya, Pak. Tidaknya diajak makan babi bareng gitu loh. Pokoknya selesai nanti kita. Makanya Romo Karol selalu mendampingi kami, Mas Hendi. Iya. Nah, dia Romo Karol sekarang berada di Jakarta itu, tapi dia menyempatkan waktunya bergabung dengan kami. Ya, ini ada acara Bimas ini jadi. Oh ya. Sip. Nah, ini lagi 3 ini. Ini SD juga ikut SD juga ini. Oh ya. Kita semua sudah bisa bersyukur, Romo. Dan tadi saya itu juga terharu ketika Bu Hamdana yang mengisahkan dan begitu luas dan lugasnya berkisah tentang nota pastoral, bagaimana nota pastoral dari gereja dihayati dan dihidupi, itu rasanya itu terharu itu ya namanya. Ada toleransi, semangat toleransi yang sudah tidak lagi dikata-katakan, tetapi sudah dihidupi. Dan saya masih ingat betul ketika 10 hari yang lalu ketika Bu Hamdana izin sholat, ya di chat itu izin sholat, lalu ya ini menjadi program organisasi penggerak ini menjadi wadah yang luar biasa untuk memperlihatkan keindahan dari Indonesia, bahwa toleransi tidak hanya bisa dikatakan, tidak hanya dikatakan, tetapi sudah dihidupi, apalagi di sekolah-sekolah di Yayasan Makassar ini, Keuskupan Agung Makassar. Bukan Keuskupan Agung ya, Keuskupan Agung. Oh, Makassar ya, Keuskupan Agungnya ya. Betul, Keuskupan Agungnya Makassar. Betul, Mas ya. Ya. Lalu yang menjadi catatan bagi kami, Bapak, terutama saya nanti akan coba di chat, kolom chat,
kami akan memberikan satu masukan untuk buku acuan ya Pak. Ya, Pak. Saya menampakkan satu buku, coba. Maaf. Sebentar, sebelumnya saya akan memperlihatkan gambar coret-coretan dari kami dulu. Lagi-lagi kita menggali naskah akademik, membuat naskah akademik itu bentuknya, ibaratnya itu seperti sumur. Semakin kita gali yang dalam, semakin kita gali secara mendalam, air yang keluar itu akan semakin bagus dan semakin jernih. Maka dari itu, naskah akademik yang kita bangun bersama adalah naskah akademik yang benar-benar mengandung intisari atau esensi dari kita ketika nanti kita tuangkan dalam dokumen kurikulum kita. Jadi dalam FGD 1 kita akan membuat naskah akademik, FGD 2 kita akan membuat dokumentasi kurikulum, Bapak, Ibu. Jadi kita akan membuat sebuah evaluasi dari kurikulum kita, ya, kurikulum kita. Lalu di sekolah penggerak kemarin Pak Heri sudah menawarkan banyak hal, bagaimana kita perlu menggali dimensi-dimensi ide, hal-hal yang esensial, tidak lagi copy paste, ya. Sekali lagi saya katakan tidak lagi copy paste seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Begitu kan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini harus mengaku dosa ini Bapak Ibu. tetapi sungguh ini hasil dari pembelajaran kita yang akan mengajarkan, ya, akan meneladankan sesuatu kepada para siswa kita. Kita berbicara soal literasi, berbicara soal karakter, lalu soal keunggulan-keunggulan sekolah. Bagaimana kita diajak oleh POP ini untuk mendahului para siswa, ya, mendahului untuk berliterasi, mendahului untuk membentuk karakter, dan mendahului untuk menciptakan, mengangan-angankan bagaimana budaya sekolah yang unggul itu tumbuh dan berkembang di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini hal yang luar biasa, dan kami dari 2 sekolah tadi sudah melihat bagaimana kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru-guru melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat untuk berproses bersama menyusun kurikulum. Ini hal yang sangat, ledakan yang sangat luar biasa dari Yayasan Paulus Keuskupan Agung Makassar ini. Luar biasa. Maka dari sini saya akan menjelaskan, kita akan menggali. Ini maaf ya, masih coret-coret karena tempo lalu belum ini ya, kita belum menge-share ini ya Pak Agustinus Tanggana ya. Ini belum kayaknya. Belum ya, belum. Ya. Belum ini karena ini baru dicoret-coret ini. Di sini kita mengadakan pemetaan dan penelitian. Ya memang kami sebelumnya minta maaf semua. Kami memohon maaf Bapak Ibu karena Bapak Ibu kami paksa dalam tanda kutip, ya. Dan dipaksa oleh Romo Karol untuk tidak menunda tidur atau mengurangi waktu tidur untuk menghasilkan mutia. Gimana Mas Nur? Itu dijapri satu-satu, itu dikejar satu-satu. Malah dikunjungi satu persatu. Keren sekali ini. Luar biasa. Dan kita sudah terbukti menghasilkan dari 2 sekolah ini, terbukti hasil yang luar biasa, yang baik, sangat luar biasa. Ada pemetaan, ada penelitian, lalu kita tuangkan dalam naskah akademik, dan nantinya naskah akademik itu akan Bapak Ibu Kepala Sekolah tanda tangankan, minta tanda tangan kepada Pastor Karol, ya, dan komite sekolah agar bisa dimonitoring dan dievaluasi, dikontrol ke depannya. Jadi maaf untuk kegiatan-kegiatan gitu ya, misalnya ke depannya mengajukan RAPBU gitu ya. Lalu kamu membuat agenda ini, acara ini, program ini, itu nilainya dari mana? Ada agenda ini, ada program ini, nilainya dari mana? Nilai-nilai yang kamu hidupi dari kegiatan ini apa?
Jadi seperti itu. Bahkan nanti ada sisi yang berkelanjutan dan integral yang kita buat sekarang untuk berkelanjutan ke depan, bahwa nilai-nilai Santo Paulus itu yang unggul, kreatif, kasih, misioner itu benar-benar kita tuangkan, kita hidupi dalam program dan kegiatan sekolah. Nah, makanya perlu ada evaluasi. Dan setelah di sini, dimensi ide ini kita kumpulkan, kita akan merangkum besok mendesain kurikulum, itu FGD 2. Ya, tapi persiapan baiklah. Nah, di sini ada jembatannya, yakni visi misi. Jadi, Bapak Ibu, kepala sekolah, dimungkinkan untuk memperbarui atau merefleksikan ulang setelah ada Bapak Ibu memetakan, ada pemetaan ini dalam naskah akademik. Oh, nampaknya kami perlu memperbarui visi dan misi, atau kita akan membuat misi baru. Sama yang dilakukan oleh sekolah Katolik Makale tadi, membuat misi dalam bahasa setempat, itu luar biasa. Orang yang menanam budi maka tumbuhlah ilmu. Karakter dulu kita perjuangkan, kognitif menyusul kemudian. Itu terobosan yang luar biasa, Ibu. Dan Ibu bisa mengatakan itu dalam cita rasa lokal. Ini hal yang sangat baik, hal sangat luar biasa. Maka lanjutkan perjuangannya, tidak perlu takut salah. Di sini kita merdeka saja. Bahkan kemarin kemarin di Yayasan Pangudi Luhur, di SMP Boro, itu membuat naskah akademik dalam bentuk tabloid. Jadi bentuknya seperti majalah gitu, enak dibaca, lalu ada foto-fotonya, itu bagus. Lalu beberapa waktu lalu juga SMP Katolik Santa Maria Kabanjai membuat dalam blog, ya, bentuknya seperti blog internet begitu. Itu juga kami tampung, kami terima, semuanya merdeka. Yang penting esensinya kita dapatkan. Jadi tidak perlu takut-takut untuk melakukan sesuatu. Ini hal yang luar biasa yang sudah dilakukan Bapak Agustinus Tanggana, Bu Hamdana, Bu Martina Asri, dan timnya. Kita akan membuat format dalam pendidikan kita, lalu untuk transformasi pendidikan. Basisnya tetap budaya lokal dan nilai-nilai. Inti dari yayasan kita tuangkan dalam keutamaan-keutamaan. Nanti akan saya jelaskan kemudian nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan, lalu apa yang kita teladankan. Seperti itu, kurang lebihnya. Selamat Provisiat, kita lanjutkan pesiarahan kita dan tetap mengurangi waktu tidurnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Tapi Hendy. nggak apa-apa, sudah disiapkan pesta besar-besaran oleh Romo Karolus kalau jadi kurikulum. Itu mereka sudah sibuk mencari tuak semua itu. Mas Hendy yang katakan, Romo, bukan saya, bukan kami yang katakan, tapi Mas Hendy. Berarti teman-teman bisa dipercaya ini karena Mas Hendy yang katakan. Jadi oke, teman-teman, semangat teman-teman, ada. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjut dikit. Ya, silakan Bu Derwarto. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan Provisiat atas mata air yang sudah dikumpulkan ke dalam bak yang terkumpul sangat indah, sangat bagus, sangat jernih tadi. Tinggal kita nanti memikirkan bagaimana itu menjadi roh dihidupi oleh Bapak Ibu guru. Ya, itu yang terutama di sana. Karena nanti nilai-nilai yang tadi sudah dirumuskan, baik itu dari yayasan, kemudian masing-masing sekolah juga merumuskan keutamaan-keutamaan. Kemudian juga ada keutamaan dari sisi budaya. Tadi ada tarian, tarian menyambut kegembiraan karena pesta perkawinan, karena tamu, tadi namanya Magelu. Nah, itu kan ada acara kegembiraan karena panen atau tamu kehormatan. Kan boleh nanti kalau hasil karya kita ini sudah kita sepakati, kita rayakan, kan boleh Pak Romo ya untuk sebagai
Pokoknya Bahasa kalau Solo, timnya ya. Bruder Warto ke Toraja akan disambut dengan tarian Mak Gelo. Nah, tanggung jawab merayakan sebuah hasil prestasi itu kan ada tanggung jawabnya, tidak selesai pada perayaannya kan. Nah, tapi pada tindak lanjutnya itu ya, karena itu yang penting. Coba saya share sedikit ya. Saya bicaranya lebih kepada tataran praktisi sekolah karena saya lebih banyak pengalaman mengelola sekolahnya. Kalau Mas Hendy itu kan ya lebih ahlinya merumuskan hal yang baik seperti ini. Saya coba berbagi. Saya tadi ambil potret dari sekolah-sekolah ini yang sharing. Nah, apakah bisa dilihat di sini ya? Nah, ini pengembangan nilai inti. Nilai inti adalah kasih. Selanjutnya pengembangan nilai inti akan bergerak bagaikan bola. Nah, kasih, nah unggul, kreatif, misioner. Nah, ini sudah bagus ini. Unggul ini berarti keutamaan atau perilaku baik atau budaya mutu yang ada di sekolah yang di luar ini. Ya unggul. Perilaku unggul itu apa toh di sekolah yang harus diwujudkan. Ini yang nanti harus diuraikan di naskah akademiknya. Nilai intinya kasih. Tadi kayaknya nilai intinya yang disebut-sebut unggul, kreatif, kok misioner ya? Apa saya salah? Itu 4 itu menjadi nilai inti, Romo. Kasih, Buder, kasih, unggul, kreatif, misioner itu nilai inti dari Yayasan Paulus. Oh, ini 4 ini. Ya, betul. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya ini berarti yang kasih ini kayaknya dari tengah ya? Apa salah menggambarnya ini? Itu menjadi penyangga utama. Jadi pusatnya itu karena ini Bruder, awalnya ini, sorry saya potong. Nggak apa-apa, kita diskusi kok, Rom. Jadi ini nilai ini keluar itu berdasarkan nota pastoral KWI tahun gitu. 2008. Oke, ya. 2008 ya. Lalu kan di situ 2 itu diharapkan cerdas bangsa, itu unggul dan kreatif. Kasih itu kesetiaan pada iman Kristiani. Lalu misioner itu kesetiaan kepada semangat pendiri, dalam hal ini para pastor CICM. Tetapi kami kemudian dalam diskusi menyadari bahwa kasih ini memang menjadi semacam sumber yang menguatkan nilai-nilai yang lain seperti itu. Oke. Nah, berarti nanti uraian di sini karena ini merupakan nilai inti, uraiannya, penjelasannya terkait unggul, kreatif, misioner tadi persis yang disampaikan oleh Romo Carolus itu. Karena ini nilai-nilai yang menjadi doktrin atau ajaran atau perintah langsung dari yayasan atau uskup atau keuskupan. Ya, ini menjadi istilahnya hak prerogatif yayasan untuk memberikan penjelasan uraian ini. Ya, di sini nih. Supaya nanti itu menjadi sumber nilai-nilai bagi sekolah ini. Menurut saya kok seperti itu. Jangan sampai nanti pengertian unggul menurut sekolah beda-beda. Tetapi praktek unggul itu beda-beda bagi tiap sekolah. Keutamaannya beda-beda. Untuk mencapai unggul, istilahnya perilaku mutu setiap hari bagi sekolah itu bisa beda-beda. Tadi sekolah yang menyampaikan banyak kejuaraan tadi, sekolah Katolik Makale ya basket, ya taekwondo. Nah, berarti perilaku sebagai salah satu contoh perilaku unggulnya adalah tata kelola kegiatan olahraga. Itu kan perilaku unggul. Dari mulai penjaringan bibit pebasket, dari penjaringan macam-macam. Salah satunya karena yang disebut tadi kejuaraan-kejuaraan. Nah, itu perilakunya beda-beda. Inilah yang membedakan KTSP itu di sini nih. Tapi bagi sekolah Katolik Belibis, perilaku unggul, budaya mutu menuju unggul ini bisa berbeda. Ya, bisa berbeda tergantung kondisi sekolah. Ini yang saya maksudkan. Maka bagian ini, uraian di sini ini yayasan mestinya yang memberikan uraian sama tadi disebutkan untuk semua sekolah
sama. Tapi sekali lagi, perilaku budaya mutunya untuk menuju keunggulan ini bisa beda-beda. Inilah sekali lagi, inilah letaknya KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sama-sama bicara unggul, tapi aktivitasnya bisa berbeda. Ada yang akademis banget. Lalu kalau anak-anaknya secara akademis biasa-biasa, masa kita akan kerja keras mengedepankan unggul dalam akademis? Ya stres semua nanti, gurunya ya stres, anak-anaknya stres. Ya kan? Nah, itu. Budaya kreatif juga sama. Kreatifnya sama, arahnya ke sini. Tapi kan kreativitas itu tiap daerah bisa beda-beda. Kreativitas dari titik tolak mata pencaharian. Kalau mata pencahariannya adalah semuanya pegawai, masuk kreativitasnya membuat makanan buga. Kan nggak bisa juga. Tapi kalau masyarakatnya petani, kreativitas ini kan ya tergantung pertanian di situ menghasilkan apa. Atau nelayan, bisa nggak? Kalau nelayan misalnya, kreativitasnya dibangun terkait pengolahan makanan. Keterampilan di SMP kan ada rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Gitu. Saya, Ibu, terkait kreativitas, saya tuh 3 tahun SMP dulu waktu saya SMP. Selama 3 tahun, keterampilan saya tuh hanya dengan daun kelapa muda. Daun kelapa muda itu dibuat berbagai macam jenis keterampilan, sampai kalau kita melihat hiasan-hiasan pengantin macam-macam itu dengan, kalau di Bali dan macam-macam dengan daun kelapa muda itu, nah, saya bisa membuat macam-macam keterampilan dengan daun kelapa muda. Kreativitas, nah, karena orang desa saya, biaya murah, tinggal manjat kelapa, cukup beli cutter yang dulu harganya Rp25 itu, selama 3 tahun kreativitasnya dibangun dengan kearifan lokal. Di desa banyak pengantin, sering ada pengantin, anak-anak dilatih membuat hiasan dengan daun kelapa muda itu. Nah, maka lulus SMP, saya sudah bisa membuat hiasan-hiasan pengantin dengan daun kelapa ini. Nah, inilah letaknya KTSP itu. Ini ya, paham ya maksudnya ya? Bruder. Ini di breakdown begitu. Ya. Bruder. Ya. Bruder, boleh sedikit saya berikan gambaran mengenai hal ini? Boleh saya tolong nanti dibetulkan, Bruder. Boleh saya share screen apa yang ada sudah kami punya selama ini? Saya tutup dulu ya, boleh. Ya. Pak Heri, Mas Hendy, Bruder, teman-teman semua, apakah dilihat yang ini yang saya presentasikan? Ini, ya. Saya paham yang dikatakan Bruder tadi, yang menyangkut budaya unggul. Jadi sedikit memberikan penggambaran, Bruder. Ini kan nilai utama, unggul kreatif kasih misioner. Saya menyebutnya sebagai Pastor Alex Lete, yang dulu ketua yayasan, menyebutnya sebagai kitab suci Yayasan Paulus. Ya, betul. Saya menyebutnya sebagai ajaran gereja, sehingga kalau mau diganti harus ada Konsili Vatikan ketiga. Betul. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Lalu, untuk menjabarkan nilai unggul itu, kami, jadi ceritanya gini, tahun 2017 kami mulai berproses, lalu 2018 itu kami mencoba menyusun, keluar satu buku kecil yang kami sebut sebagai nota yayasan. Nah, di dalam nota yayasan itu dijabarkanlah nilai unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Lalu pertanyaannya waktu itu, nilai ini kan begitu syarat makna. Tidak mungkin kita langsung implementasikan semua. Untuk mengimplementasikan nilai unggul, kalau teman-teman membaca penjabarannya di buku nilai inti itu tidak mungkin kita putuskan bahwa kita ambil semua. Lalu waktu itu kami mencoba membantu sekolah-sekolah, karena ini pertama kalinya kami buat di sekolah kami. Supaya itu bisa terbantu, kami mencoba melihat hasil dari keseluruhan proses yang terjadi, lalu kami munculkanlah nilai-nilai karakter yang menjadi penjabaran dari nilai unggul itu. Nilai karakter ini, disiplin, jujur, daya cipta, dan sebagainya ini muncul berdasarkan hasil pengamatan kami, hasil telaah kami terhadap sebuah proses yang sudah kami laksanakan
khususnya ketika kita sama-sama di Malino. Nah, maka kami putuskan waktu itu kita terapkan ini, nilai ini. Lalu bagaimana kita melihat nilai ini terwujud, dan tadi Bruder mengatakan sebagai budaya mutu, saya memahaminya terwujud dalam indikator nilai. Nah, jadi masing-masing sekolah itu diberikan tanggung jawab, kebebasan untuk merumuskan indikator nilai. Satu nilai karakter itu keluar 2 indikator nilai. Sehingga menjadi sangat khas dari setiap sekolah. Nah, untuk nilai karakter dan indikator, itu yang saya katakan tadi, ini kan penjabaran. Nah, kita sekarang ada dalam proses untuk sungguh-sungguh menggali apa yang menjadi kekhasan sekolah, budaya setempat yang hidup di sekitar situ. Maka nilai karakter dan indikator ini bisa jadi akan berubah, dan saya yakin akan berubah, Pak Agus tadi sudah menyebutkan, akan sangat berbeda, sehingga bisa saja nanti ada di sekolah-sekolah SMP Yayasan Paulus itu ada 16, sudah ada 16 nilai karakter yang digali dari nilai unggul itu. Kenapa? Karena sekolah-sekolah memperlihatkan atau mengambil satu nilai. Yang penting intinya tidak keluar dari kitab suci itu. Bagaimana di lapangan, bagaimana budaya mutunya, yang saya pahami sebagai indikator, itu menjadi ranah teman-teman di sekolah untuk mengimplementasikannya. Jadi saya sangat sepakat dengan dikatakan oleh Bruder. Tadi Pak Agus sebenarnya sudah mulai mengangkat itu. Ya. Mari teman-teman, kami waktu itu saya kebetulan ikut dari awal proses ini. Ya, saya untuk penyusunan nilai. Ya. Jadi seperti itu ceritanya waktu itu. Kita ini bingung, ini mau dibagaimanakan, ini nilai sudah ada, bagaimana implementasinya. Lalu kami mengadakan telaah, lalu meminta penyusunan indikator, dan disitulah kemudian muncul satu produk yang kami sebut sebagai rapor karakter. Nah, kami menilai karakter-karakter anak-anak dan memberikan pertanggungjawaban di akhir tahun. Tetapi baru pada karakternya, kita belum masuk pada implementasinya dalam proses pembelajaran. Nah, waktu itu saya katakan di tahun 2018 kepada teman-teman, waktu itu saya katakan, mimpi kita adalah suatu saat Yayasan Paulus memiliki kurikulum berbasis nilai. Dan ini jalannya, saya lihat. Itu sedikit tambahan penjelasan, Bruder. Oke, Romo Carolus. Setuju sekali, bagian paling kiri nilai-nilai inti itu kitab sucinya Yayasan Paulus Makassar. Tidak boleh diganggu-gugat. Maka tadi saya mengatakan ini hak prerogatif yayasan untuk merumuskan. Kami Pangudulur juga punya core values yang punya wewenang merumuskan komisi spiritual dan penguatan persekutuan kongregasi. Ini nilainya. Kamu harus melaksanakan. Nah, prakteknya seperti yang persis sampaikan Romo Carolus. Sepakat ya Romo, hanya yang paling kanan tadi Romo, masing-masing unit merumuskan 2 indikator. Itu juga, nah ini paling kanan, indikator. Ini kan tolok ukur atau yang menjadi kekhasan sekolah. Inilah tadi ketika Mas Hendi mengatakan, besok kalau sudah jadi, minta tanda tangan Romo Carolus. Inilah pertanggungjawaban bagi masing-masing unit. You akan berbuat apa? Kalau fasilitas Anda bagus, murid-muridnya bagus, lingkungannya bagus, masa hanya 2 indikator yang remeh-temeh? Ya nggak bisa. Nah, ini tuntutan, brainstorming-nya terjadi di sini ini. Ya. Tawar-menawarnya terjadi di sini. Itu yang saya harapkan, inilah terjadi peningkatannya di situ. Maka jangan langsung tanda tangani Romo, karena di situ harus ada tuntutan dari yayasan kepada unit kerja. Kalau tidak, nanti nggak ada kemajuan. Ya, itu pertanggungjawabannya terletak di situ. Oke, saya lanjutkan sedikit. Bentar ya Mas Indi ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini sama. Gambar-gambar ini kan sama. Nah, ini kan tadi sebutkan pondasi dan lain-lain. Hanya mungkin saya salah memahami. Menurut saya ya namanya pondasi ya kitab sucinya Yayasan Paulus Makassar tadi, yang 4 tadi. Menurut saya, ya itu silakan aja
itu disambungkan. Nah, ini sama ya ini ya, benar ya ini ya? Ya betul, fondasinya. Yang ini tadi Bruder, yang atas itu kreasinya teman saya itu membuat PowerPoint. Jadi ini bukan fondasi. Oke, ini ya, karena saya maka tadi saya katakan apa salah saya membaca gambar ini ya, lalu menimbulkan. Nah, yang saya maksudkan inilah yang menjadi fondasi. Ya. Kalau mau mengubah ini harus ada Konsili Vatikan ketiga tadi. Itu. Ini kitab sucinya Yayasan Paulus. Ini untuk bruder ini pasti nggak asing yang ini. Ya enggak. Nah, ini soalnya yang mendampingi kami ini orang FIC juga. Iya, saya tahu. Bruder Harry. Karena keunggulan ini kan ya memang tanggung jawab sejarah juga ya. Seperti itu. Misioner ya karena gereja itu memang punya sifat dipanggil untuk bermisi. Ya. Ini berdasarkan itu ya, misioner itu pendiri yayasan. Pendiri yayasan. Pastor CICM. Nah, maka nanti misioner ini, pendiri yayasan ini, nilai-nilai dari pastor CICM ini juga harus dimasukkan, Romo. Saya kira nilai-nilainya apa, pesannya apa, kehadiran Romo-Romo CICM dulu apa, itu tetap refleksi sejarahnya harus dimasukkan juga di bagian ini. Karena itu nilai-nilai pendiri, ya. Silakan aja, Romo lebih ahli. Ini sudah, saya senang sekali, ini lalu menjadi batu fondasi. Di atasnya ini selalu bisa menyesuaikan. Lalu ini kan pelajar Pancasila di harapan paling atas ini. Itu aja. Nah, tadi karena sudah disampaikan banyak hal terkait hal itu, ya ini tadi kan ada di Toraja itu kan kental dengan budaya ya. Ya. Menghormati leluhur itu kan luar biasa lah. Leluhur yang mana? Bukan soal upacaranya, tapi soal perjuangan para leluhur itu yang harus kita jaga. Pesta boleh, tapi jangan lupa setelah pesta atau sebelum pesta itu ada tugas sejarah, itu menghayati hal-hal baik para nenek moyang menjadi pribadi. Ini kan saya hanya nyuplik saja. Kekaisaran Roma besar karena 4 hal ini. Devosi, menghormati para orang tua, pendahulu, kesetiaan, ya, menepati janji. Kita hari ini membuat komitmen loh ya, hari-hari ini menyusun nilai-nilai, dan besok akan kita deklarasikan, kita bisa enggak menepati janji apa yang sudah kita rumuskan itu. Nanti kalau enggak, akan nasibnya seperti KTSP, ditumpuk rapi di almari, tapi tidak pernah dibatinkan menjadi semangat. Jangan sampai saya kira. Nah ini saya kira kalimatnya seperti ini ya, kalimat nilai-nilai dari naskah akademiknya seperti ini, karena bahasanya bahasa kitab suci. Nah ini, misalnya ini, perhatian untuk mengembangkan kecerdasan holistik. Kalimat ini aja sudah menuntut konsekuensi yang besar ya bagi sekolah. Prakteknya, saya bisa mengaudit program kegiatan sekolah Bapak Ibu atas dasar kalimat ini. Mana kegiatan pengembangan kecerdasan holistik anak-anak yang menjadi tanda khas sekolah Anda? Saya bisa audit seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini kalimat ini harus dijabarkan dalam nanti di tahap kedua. Pengembangan kurikulum ini nanti dari nilai-nilai inilah yang akan kita jabarkan. Kalimat per kalimat. Oh, tahun ini bagian ini yang kita kembangkan. Tahun depan bagian ini yang dikembangkan. Maka naskah akademik tadi berfungsi semacam kitab suci tadi, tidak akan pernah habis sebagai sebuah inspirasi. Begitu komentar saya. Ini sekolahnya tadi luar biasa. Sekolah ini kan menyimbolkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Jangan sampai badan kita pakai jaket harimau atau binatang berjaket harimau, tapi suaranya seperti seekor kucing. Mari kita bangun. Terima kasih. Terima kasih Bruder masukannya. Dan luar biasa hari ini kita sudah semakin dikuatkan oleh dua narasumber kita, Mas Hendy dan Bruder Warto, untuk nanti melengkapi naskah kurikulum kita, utamanya yang sudah diseringkan bersama SMP Katolik Makale dan SMP Katolik Belibis. Pak Heri ini ada jam 11 tadi izin Pak untuk oh ya periksa sebentar. Periksa. Oh ya,
Gak apa-apa, nanti Pak Heri kan teknis ke kurikulumnya. Kurikulumnya. Oh, Ini ya. di depan gitu, ke depan. Masih ada Mas Hendy? Saya cukup luar biasa, Oke. cukup, nanti akan kami Terima lanjutkan kasih. lagi. Komentar-komentar kami tadi untuk semua sekolah ya, baik yang sudah sharing maupun yang nanti ke belakang. Ya, itu. Ya, Bruder. Untuk Ya. pengetahuan bersama. Ya, Bruder. Oke, kita lanjut ke SMP Katolik Minanga. 2 lagi baru ditanggapi. 15 menit. Ibu dari SMP Katolik Minanga, Bu Martina. Bu siapa? Minanga, Bu Maria. Ibu Maria. Silakan Bu Maria. Pastor lagi di searching. Ada kepala sekolah siap. Wah, luar biasa. Hai. Sementara. Kamu culun. Minanga. Ini Pak Kepala Sekolah ini sudah semangat sekali, apalagi baru-baru lulus apa itu, cakep, sudah. Keren. Sudah Semangat. cakep dua-dua. Dua-duanya sudah cakep itu. Cakep sekali. Silakan Pak. Ya. 15 menit ke depan. Ya. Video, Bu. Video. Wah, sudah lengkap sekali nih. Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua, Bruder, Pastor, Bapak Ibu. Selamat siang. Semua. Ini Pak Baik. siapa ya? Namanya Matius Sapan Ponganan. Matius ya? Ya, Matius. Saya mulai dari yang poin-poinnya saja. Mulai dari latar belakang, saya kira tidak perlu dibaca ini karena sudah sama dengan yayasan sekolah-sekolah lain yang ada di Yayasan Paulus ini. Langsung pada sejarah sekolah. Jadi kehadiran Yayasan Paulus Makassar dalam karya pelayanan pendidikan berawal dari hadirnya sekolah-sekolah misi yang dijalankan oleh para misionaris CICM. Salah satunya adalah SMP Swasta Minanga. Sejak masa berdirinya sekolah ini pernah ditutup pada tahun 70-an, 1970-an. Dan pada tahun 1991 sekolah ini kembali dibuka dengan nama SMP Katolik Minanga yang diprakarsai oleh pastor paroki saat itu adalah Pastor Leo Paliling PR bersama tokoh umat yang ada di sekitar Mengkendek, yaitu Bapak MT Tandiarang, Bapak Matius Lomo, dan Bapak Marcel S. Potongan. Ya, jadi dan pada saat itu ada 2 ruang kelas yang dibuka dengan jumlah siswa 78 orang, dengan tenaga pendidik 6 orang dan tenaga kependidikan 2 orang. Berikut ini kami sajikan kepala sekolah yang pernah memimpin sekolah ini dari tahun 91 sampai sekarang. Pertama, Bapak Dr. Andus Antonius Bite Bandung. Yang kedua, Bapak Marcel S. Potongan. Yang ketiga, Ibu Gitawati Ari. Keempat, almarhumah Ibu Esther Pabisa. Setelah Ibu Esther dipegang 1 tahun oleh almarhum Ambrosius Abdon. Setelah itu Bapak Kak Markus dan
saat ini dipegang oleh Matius Ponganan sampai sekarang. Lanjut ke adapun SMP Katolik Minanga tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya kira ini tidak perlu lagi. Langsung pada Sudah selesai nih. ya, saya masuk di karakteristik sekolah. Ya. Ya. Karakteristik sekolah SMP Katolik Minanga letaknya sangat strategis karena mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 maupun kendaraan umum. Sekolah ini didukung oleh 6 sekolah dasar sebagai SD pendukung. Ada dicantumkan, ada 6 sekolah pendukung. Dan sekolah ini ada 15 tenaga guru, tenaga pendidik dengan rincian 6 orang perempuan, 6 orang laki-laki dan 9 perempuan. Tenaga pendidik terdiri dari 3 PNS, ya. PNS, 3 pegawai yayasan, 3 orang tenaga kontrak, dan 7 orang tenaga honor. Masih banyak tenaga honor. Dan tenaga kependidikan, 1 orang pegawai yayasan, 2 orang tenaga honor. Ini perkembangan peserta didik mulai tahun 2009 sampai 2021. Ya. Ada grafiknya, kami cantumkan. Ya, ini kualifikasi tenaga pendidik. Ini kegiatan-kegiatan lomba yang pernah diikuti. Visi misi. Jadi visi misi sama dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Yayasan Paulus ini, visi bersama dari Yayasan Paulus. Ya, jadi yakni komunitas yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Misi masih tetap sama. Jadi kemudian nilai inti yayasan ini seperti yang disampaikan oleh Pastor Karol tadi bahwa yayasan mengeluarkan nilai inti yayasan 4 itu, kemudian kembali ke sekolah untuk merumuskan indikator-indikator yang harus dipedomani oleh setiap baik guru, siswa, dan pegawai di sekolah. Jadi setiap indikator nilai inti yayasan memunculkan 2
indikator, kemudian 2 indikator itu dimunculkan lagi indikator yang bisa dijiwai oleh semua siswa di sekolah, dan sehingga nanti akan menghasilkan satu nilai karakter. Tetapi apa yang dirumuskan di sekolah ini bukan dalam bentuk program. Saya kasih contoh, kalau program kan bisa dilaksanakan, bisa hanya mungkin sekali 1 bulan, misalnya misa bulanan, itu hanya 1 kali nampak. Tetapi kalau yang dirumuskan di tingkat sekolah adalah sesuatu yang bisa dilihat setiap saat. Kalau di sebelum masa pandemi dulu kami merumuskan tentang disiplin itu memungut sampah yang ditemukan dan dimasukkan dalam tong sampah. Ini setiap saat bisa dilihat, bisa dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ya, dan indikator ini bukan hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi dilaksanakan juga di rumah. Sehingga indikator-indikator yang telah dirumuskan ini, ada berapa format penilaian yang kami berikan. Ada format penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, format penilaian yang dilakukan oleh orang tua siswa, dan format penilaian yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Siswa diajak untuk menilai dirinya sendiri. Jadi itu yang kami tanamkan di sekolah kami, di SMP Katolik Minanga, dan pasti berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Yayasan Paulus ini. Jadi format yang kami kirim kepada orang tua, menilai anaknya sendiri, penilaian dari peserta didik sendiri, dipadukan dengan nilai apa penilaian oleh Bapak Ibu guru, menghasilkan satu nilai karakter yang muncul dalam rapor karakter. Itu yang kami kembangkan di SMP Katolik Minanga. Ada bentuk format-format yang kami lakukan baik terhadap peserta didik, orang tua maupun Bapak Ibu guru. Ini semua modelnya. Kemudian masuk pada keunggulan sekolah, bahwa SMP Katolik Minanga masih dipercaya masyarakat di sekitar yang mudah dijangkau oleh alat transportasi, proses belajar mengajar yang sangat tenang dan tidak bising, mengedepankan kedisiplinan, sekolah yang mengapresiasi siswa berprestasi dengan memberi keringanan uang sekolah, mengadakan bimbingan ekskul untuk persiapan OSN, bimbingan seni vokal, musik, pramuka, dan drum band. Ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di samping kegiatan pembelajaran yang setiap hari dilakukan. Kemudian kami mengambil satu moto dalam bahasa Toraja, manana ammo mak patongan, manarang ammo kina. Ini kata-kata ini adalah semacam slogan dan sangat dalam maknanya. Manana itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa tekun. Manana. Kemudian mak patongan artinya beriman, mempercayai Tuhan. Manarang itu pintar, kemudian bijaksana. Kina, manarang ammu kina artinya pintar dan bijaksana. Itu jadi itu slogan dalam bahasa Toraja yang kami kembangkan di sekolah. Kemudian program sekolah memasukkan bahasa daerah, bahasa Toraja sebagai mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan anjuran, ada surat edaran gubernur untuk pelestarian bahasa daerah. Ini kami tetap tindak lanjuti. Itu
kami sudah buat semacam kurikulumnya, silabus. Di waktu-waktu yang lalu kami buat workshop untuk pembuatan kurikulum muatan lokal. Mengapa kami buat itu? Karena setelah melihat rapor mutu tahun 2020, yang paling rendah nilai kami itu adalah penerapan kurikulum muatan lokal, sehingga kami tindak lanjuti lewat workshop yang kami lakukan ya di waktu-waktu yang lalu, dan sudah ada silabusnya. Kemudian melatih vokal, alat musik, mengajak siswa untuk bercocok tanam. Ini kelanjutan dari surat edaran Bupati Tanah Toraja, bagaimana siswa dilatih untuk memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah, dan bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi ditindaklanjuti di rumah. Kemudian siswa kami juga tergabung dalam ada organisasi kemasyarakatan, yaitu format itu apa namanya nih, forum anak. Jadi di Mengkendek itu ada forum anak yang dibuat, ada forum anak tingkat kecamatan, ada di tingkat desa atau lembang. Ya, kemudian menyangkut literasi, setiap pagi kami awali pembelajaran itu dengan membaca 15 menit, bergantian dengan numerasi. Itu. Namun sebelum masuk di literasi ini, kami laksanakan doa singkat dulu, setiap siswa bergantian untuk memimpin. Jam 12 pada waktu masa normal yang lalu, ada doa Anjelius, setiap siswa disuruh bergantian untuk memimpin. Gitu. Kemudian program lainnya, senyum 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, siswa merawat tanaman sudah tadi. Satu program lagi atau yang kami biasakan di sini adalah melaksanakan kunjungan ke setiap stasi setiap bulan. Jadi siswa diajak untuk mengambil bagian di setiap stasi yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Minanga. Jadi kami berkeliling di setiap stasi-stasi untuk mengambil bagian. Ini sebagai bentuk promosi juga kepada umat bahwa SMP Katolik Minanga itu bisa tampil di depan umat. Itu. Di samping itu melaksanakan misa setiap bulan. Mengunjungi warga sekolah yang sakit, misalnya di Opname, itu harus dikunjungi. Mengunjungi yang mengalami musibah, melayat ke rumah duka bila ada yang warga sekolah yang mengalami kedukaan, itu semua. Kemudian memasukkan seni tari Pak Gelu sebagai bentuk pelestarian budaya daerah, di samping bahasa daerah tadi. Jadi sasaran program tersebut adalah pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mulai dari sejarah sekolah sampai program-program yang kami lakukan dan saat ini kami sudah lakukan. Saya kira itu Pak Agus. Saya kembalikan ke Pemandu. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius Pamanan. Mari kita buat tepuk tangan untuk Minanga. Kita lanjut ke yang satu sekolah lagi, baru ditanggapi oleh para narasumber kita. SMP Katolik Sudiang. Silakan. SMP Katolik Sudiang.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Katolik Sudiang. Selamat siang semuanya, Pastor, Pak Heri, Pak Hendi, Bruder. Siang, Pak. Iya, jadi SMP Katolik Sudiang ini sedikit agak unik dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau kita lihat sejarahnya, itu sejarah berdirinya SMP Katolik Sudiang agak unik dibanding dengan sekolah-sekolah Sampulus yang lain. Ini empat kali berpindah tempat. Ada adik, naskahnya di-share juga ya. Oh ya, silakan Ibu Trisna, minta tolong di-share itu, kita punya naskah. Soalnya mereka selama ini sembunyi-sembunyi terus itu. Ya, ya, saya mulai dari sejarahnya sampai Katolik Sudiang. Itu diawali dengan SDM, Sekolah Dagang Malam. Baru dengar namanya sudah aneh, Sekolah Dagang Malam. Itu diprakarsai oleh Frater Canodus CCM tahun 1952. Itu berboncengan dengan SMA Katolik Cendrawasih di Jalan Tamrin nomor 5 sampai 7. Jumlah siswa pada waktu itu berjumlah 103 siswa. Itu dari berbagai tingkatan usia dan rata-rata usianya 20-30 tahun ke atas. 20 sampai 30 tahun ke atas. Ini agak unik, dia punya siswa. Sekolahnya malam, sehingga disebut Sekolah Dagang Malam, SDM. Tujuan utama didirikan SDM adalah untuk membantu mereka dalam hal perbaikan nasib dengan membantu pengetahuan. Jadi orang-orang yang sudah bekerja yang hanya tamatan SD itu diperuntukkan bagi orang yang sudah bekerja, sehingga memperoleh ijazah sederajat dengan SMP. Tahun 1958 lokasi SDM Sekolah Dagang Malam berpindah dari Jalan Tamrin ke Jalan Cendrawasih nomor 63 bersama dengan SMA Katolik Cendrawasih. Itu sudah satu kali dipindahkan. SDM pun ikut serta di dalamnya pada tahun 1969 terancam ditutup dengan alasan belum memiliki gedung sendiri. Untuk proses belajar mengajar, gedung yang selama ini digunakan tidak diizinkan lagi oleh moderator SMA Katolik Cendrawasih, Pastor Pansi. Itu tidak diizinkan untuk menumpang di SMA Katolik Cendrawasih. Sekolah Dagang Malam SDM berganti nama menjadi SMP Katolik Cendrawasih. Itu tahun 1969. SMP Sekolah Dagang Malam diganti menjadi SMP Katolik Cendrawasih. Pada tanggal 4 Januari 1970 atas persetujuan Frater Canodus CCM, SMP Katolik Cendrawasih direlokasi ke Jalan Tupai. Itu sudah pindah yang kedua. Proses belajar mengajar menggunakan sebagian ruangan SD Katolik Mamajang dengan siswa rata-rata berusia 13 sampai 17 tahun. Jadi sudah mulai sedikit usia muda. Tanggal 18 Februari 1985 terjadi kesepakatan antara pengurus Yayasan Paulus Makassar dengan Dewan Pastoral Paroki Mamajang untuk menggunakan sebagian gedung SD Mamajang 1 untuk sarana belajar. Di samping proses pembangunan gedung SMP Katolik Cendrawasih yang berlokasi di Jalan Lontar Baru nomor 16 tahun 1985. Tanggal 4 Januari 1986 gedung SMP Katolik Cendrawasih diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Dr. Franciscus Pandrusel CCM. Kemudian dalam perkembangannya, dalam proses
prosesnya SMP Katolik Cendrawasih dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah peserta didik sampai terakhir itu tahun 2016 tinggal 40 siswa dari 3 tingkatan. 40 siswa dari 3 tingkatan. Sehingga dasar tersebut Yayasan Paulus Makassar memikirkan perkembangan SMP Katolik Cendrawasih dengan membeli sebidang tanah di lokasi Sudiang dan merelokasi SMP Katolik Cendrawasih ke Sudiang. Yang itu gedung yang ada sekarang. Tahun 2016-17 SMP Katolik Cendrawasih yang berlokasi di Sudiang membuka pendaftaran siswa baru bersamaan dengan pembangunan sekolah. Pada waktu itu kami terima 17 siswa pada waktu itu. Kemudian ada siswa pindahan masuk menjadi 25 orang siswa. Jadi baru 3 bulan berjalan itu pembangunan sudah terima siswa baru. Dapat 17 siswa, kemudian ada pindahan masuk, tetapi yang tamat waktu itu hanya 22 orang siswa karena ada 3 yang pindah. Tanggal 25 Januari 2017 gedung baru SMP Katolik Cendrawasih diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur John Likwada. Kemudian berganti nama dari SMP Katolik Cendrawasih menjadi SMP Katolik Sudiang sampai sekarang. Jadi sudah 4 kali dipindahkan. Agak unik kami punya sekolah. SMP Katolik Sudiang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat dari jumlah siswa peserta didik. Jadi kami tidak tampilkan di sini, tetapi tahun pertama itu 22 siswa yang tamat. Tahun kedua 45 siswa, tahun ketiga 85 siswa. Jadi ada perkembangan siswa. Kemudian yang berikut, nilai inti yang dikembangkan di unit SMP Katolik Sudiang sama semua di Yayasan Paulus. Itu kami punya nilai intinya dikembangkan itu sama semua di Yayasan Paulus. Yang pertama nilai unggul dan negatif sebagai perwujudan pencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian nilai kasih sebagai perwujudan kesetiaan terhadap ciri khas Katolik. Ketiga nilai misioner sebagai perwujudan kesetiaan terhadap semangat asli pendiri. Kemudian nilai utama yang dikembangkan di SMP Katolik Sudiang itu ada 4 nilai: unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Dari keempat nilai unggul itu dimasukkan ke dalam 8 nilai karakter. Kemudian masuk ke dalam 16 indikator. Dalam penilaian ini ada 3 komponen yang menilai. Yang pertama adalah guru, kemudian orang tua, dan ketiga adalah siswa sendiri. Tetapi dalam perkembangannya penilaian waktu itu ada sedikit masalah yang kami hadapi karena ternyata penilaian orang tua itu betul-betul memberikan sejujur-jujurnya, sehingga kami mengalami kesulitan pada waktu itu karena banyak orang tua yang memberikan penilaian 1 terhadap anaknya. Padahal itu kan kita rentangkan 1 sampai 4. 2 itu tidak lulus, tidak naik kelas kalau kita berikan 2. Orang tua memberikan nilai 1 dengan alasan bahwa supaya anaknya betul-betul bisa berubah. Tetapi ada kendala yang kami alami sehingga pada waktu itu bobot penilaian itu kami rubah. 50% penilaian guru, 30% orang tua, 20% penilaian siswa menilai dirinya sendiri. Sehingga bisa ketemu. Yang berikut, slogan SMP Katolik Sudiang, sinergi dalam pendidikan, bertumbuh dalam iman.
Kemudian yang berikut, keteladanan pelindung yang diutamakan di sekolah. Itu spiritualitas pelayanan Santo Paulus. Yang pertama, pelayanan yang berorientasi pada jiwa. Kemudian pelayanan yang berpusat pada Allah. Ketiga, kesadaran bahwa pelayan adalah milik Allah. Yang keempat, kesadaran bahwa pelayanan adalah kesatuan tubuh Kristus. Nah, untuk yang berikut, nilai-nilai keteladanan Santo Paulus yang dikembangkan di SMP Katolik Sudiang itu disampaikan oleh Ibu Trisna. Kepada Ibu Trisna saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk nilai-nilai teladan Santo Paulus yang menjadi teladan di SMP Katolik Sudiang, itu yang pertama adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kemudian ada kerendahan hati, kemudian kejujuran dan keberanian, kerja keras, dan tentunya didasari dengan cinta kasih. Lanjut untuk keunggulan sekolah. Keunggulan sekolah ini, salah satunya yang kami masukkan itu adalah sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian lokasi kami cukup strategis, jauh dari kemisingan, terus pemanfaatan teknologi di seluruh proses pembelajaran. Kemudian kami menetapkan kegiatan-kegiatan pembiasaan sebagai dasar dalam pengembangan karakter, nanti ada penjelasannya di bagian bawah. Kemudian kami menerapkan bimbingan khusus bagi peserta didik yang secara akademiknya itu kurang. Kemudian nilai-nilai budaya yang diinternalisasikan dalam ruang lingkungan SMP Katolik Sudiang. Dalam teknisnya, pengembangan budaya ini kami bagi dalam beberapa kegiatan-kegiatan, dalam beberapa bentuk kegiatan. Ada yang dinamakan dengan kegiatan rutin, kemudian ada kegiatan spontan, ada yang masuk dalam keteladanan, kemudian ada yang masuk dalam pengkondisian, kemudian ada yang dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir itu ada kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Ini penjelasannya, uraiannya kami masukkan semua dalam naskah akademik. Nah, dari uraian tersebut, dengan memperhatikan lokasi, lingkungan alam, tempat tinggal, serta demografi kependudukan sekolah SMP Katolik Sudiang, kami berupaya menginternalisasikan sistem budaya di dalam kurikulum operasional sekolah nantinya. Dalam bidang kesenian, untuk dalam bidang kesenian ini kami sudah berpikir bersama dalam ide wujud pengembangannya, itu kami berfokus pada tarian dan konser musik. Kemudian dalam bidang religi, fokus pengembangannya itu ada di kegiatan meditasi dan gerakan baca kitab suci. Kemudian bidang mata pencaharian, itu wujud pengembangannya itu kami berfokus pada workshop UMKM, kemudian pengembangan hidroponik dan kerajinan tangan. Untuk bidang pengetahuan, ini kami berfokus, pengembangannya ini kami berfokus pada pengadaan kelas olimpiade. Kemudian bidang bahasa, untuk wujud pengembangannya, kami mencoba mengimplementasikan kegiatan English Day. Kemudian ada yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan pengkondisian itu, seperti lingkungan bersih, dan kalau secara teknis kegiatannya yang sudah kami lakukan dari tahun-tahun kemarin sampai hari ini, itu kegiatannya dalam bentuk Jumat Bersih. Itu saja yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Pak Dadek dan Bu Trisna sudah cukup? Ya, sudah cukup, Pak. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk SMP Katolik Sudiang. Mudah-mudahan harapan kita bersama SMP Katolik Sudiang menjadi ikon dan menjadi penggerak bagi sekolah-sekolah Yayasan Paulus yang lain di masa yang akan datang. Makasih. Terima kasih paparannya hari ini, baik dari SMP Katolik Minanga maupun dari SMP Katolik Sudiang, dan kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan penguatan
dan masukan untuk pengembangan naskah akademik kita. Silakan Bapak narasumber dan Bruder Mas Sandi atau Bruder saya Warto. dulu ya, saya singkat saja. Oke, silakan Bruder. Yang panjang lebar sudah saya sampaikan di pertama tadi, seperti juga dipertegas oleh Romo Carolus terkait nilai inti yang tidak boleh ditawar, karena itu wewenang yayasan, wewenang keuskupan, itu harus ditaati. Lalu dari situ berkembang ke bawahnya saya hanya komentar pada bagian yang indikator yang tadi diminta oleh yayasan masing-masing sekolah menyebutkan 2 indikator. Menurut saya jangan dibatasi hanya 2 indikator, ya, agar kita lebih mengeksplor terkait dengan karakteristik yang bisa kita kembangkan beberapa tahun ke depan. Soal nanti per tahunnya itu 2 indikator, oke, silakan saja. Nah, yang di bagian itu perlu dirumuskan berdasarkan juga atau memperhatikan juga kearifan-kearifan lokal, tadi budaya-budaya setempat, pesan-pesan moral dari budaya setempat, itu menjadi laku utama bagi sekolah yang terumuskan dalam indikator-indikator. Kalau yayasan punya kitab sucinya, nah sekolah itu juga semacam punya kitab sucinya. Itulah roh yang dibangun di sekolah itu. Agar nanti kalau terjadi pergantian kepala sekolah, nah kepala sekolah ada dokumen yang dibaca. Sehingga ganti kepala sekolah tidak serta-merta mengganti visi misi orientasi pendidikan di satuan pendidikan itu. Inilah kita akan menjaga konsistensi. Kalau kita tidak konsisten, kepala sekolah yang dulu sudah merancang bagus-bagus gini, karena kita ini selama ini tradisinya tradisi lisan pada umumnya. Andaikan ada tulisan pun jarang. Kepala sekolah baru itu mempelajari notulen-notulen, dokumen-dokumen untuk menjaga konsistensinya itu tidak. Kadang tempat kami lebih parah. Karena merasa memiliki bruder, ya, ganti bruder, ganti tahun, secara ekstrimnya saja, memindah pos satpam dari kiri gerbang menjadi kanan gerbang, itu kan hal-hal yang tidak mendasar. Nah, tapi karena ingin berbuat baik, ingin menciptakan sesuatu yang baru, tapi karena pijakannya nggak kuat, biaya mahal, tapi tidak efektif dan tidak efisien. Sekali lagi, saya mengusulkan kepada Romo Carolus bagian indikator yang diminta dibuat oleh satuan pendidikan tadi benar-benar dikawal mutunya, kualitasnya. Karena mutu kualitas atau kualitas indikator itu akan menentukan sekolah, gaya kepemimpinan sekolah, dan gaya pengembangan sekolah. Itu aja komentar saya. Terkait nilai-nilai, sekali lagi, nilai-nilai harus diperhatikan untuk memperkuat indikator sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih, Budre. Sekadar informasi, Bruder, bahwa dalam rapat kerja yayasan dengan para kepala sekolah pada tanggal 29 Juni yang lalu selama 4 hari, itu salah satu agenda di dalamnya adalah revisi pada penilaian karakter dan yang mau dikaji lebih dalam yang indikator-indikatornya tadi itu, Bruder. Jadi sudah ada gagasan sebenarnya untuk mengembangkan untuk setiap unit di hasil rapat kerja pada 29 Juli yang lalu. Nah, itu sekedar informasi, Romo. Ya. Oke, sip. Bruder. Oke. Mas Hendy? Pak Heri dulu, Pak. Pak Heri dulu. Silakan, ya, Pak Heri. Oh ya, dari tadi saya cari-cari ke Pak Heri. Nah. Ya, silakan, terima Pak Heri. kasih Pak Agustinus Tanggana. Selamat siang Romo Carolus, selamat siang teman-teman kepala sekolah instruktur. Semoga ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sungguh sangat luar biasa. Saya melihat pekerjaan dan proses, walaupun kami tidak
ikut berproses secara langsung, tapi kami bisa merasakan proses yang dilalui oleh teman-teman semuanya. Tidak tidur semoga menjadi sebuah kebiasaan baru. Ya, saya akan share screen. Tadi saya melihat tampilan-tampilan itu senang sekali. Sudah mulai kelihatan bentuknya, nanti dokumen kurikulumnya seperti apa itu kelihatan sekali. Saya akan share screen. Ini. Ya. Saya perbesar dulu. Setelah naskah akademik itu nanti jadi, satu catatan untuk naskah akademik yang dibuat oleh teman-teman semuanya, sumber catatan kaki maupun sitasi nampaknya harus diperbanyak. Itu harus ada agar naskah akademik kita valid dan bisa untuk sangu ngeyel. Nah, dimensi kurikulum yang sedang kita kerjakan, naskah akademik itu adalah dokumen dari dimensi ide. Kemudian setelah ini nanti di FGD yang kedua, kita akan masuk untuk membuat dokumen kurikulumnya. Nah, pada saat ini karena melihat progres yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya sungguh sangat luar biasa, maka saya memberanikan diri untuk membahas langkah ke depan. Langkah ke depan nanti akan membuat dokumen kurikulum. Yang pertama adalah landasan kurikulumnya, filosofis, spiritualitas, sosiologi, antropologi, psikologis, ipteks. Landasan ini dibuat. Kemudian untuk model kurikulumnya, sementara ini kita lupakan dulu untuk model kurikulumnya. Kemudian tujuan itu dibuat juga. Tujuan tentunya tujuan dari Undang-Undang Sisdiknas masuk, kemudian standar kompetensi lulusan, tujuan yang diinginkan gereja, kemudian tujuan dari sekolah itu dimasukkan di tujuan ini. Berupa narasi, oke, berupa poin-poin juga tidak masalah, tidak ada format bakunya. Kemudian langkah berikutnya yang keempat adalah organisasi dan struktur mata pelajaran. Nah, ini yang nanti saat ini yang akan saya sampaikan ada di langkah keempat ini. Yang dulu di diklat kepala sekolah, diklat instruktur sudah pernah saya sampaikan. Mengingatkan kembali salah satu isi dari naskah akademik yang sering disampaikan oleh Mas Hendy. Ini saya tidak membahas di situ, yang ingin saya bahas di sini. Jadi naskah akademik dan dokumen kurikulum yang nanti kita buat ini belum masuk ke KTSP, tetapi dokumen itu adalah dokumen kurikulum unggul masing-masing sekolah kita. Misalkan ini SMP Belibis. Nah, dokumen kurikulum unggul yang nanti kita buat ini digabungkan dengan dokumen kurikulum nasional, baik itu 2013 atau kurikulum merdeka, mana yang kita pergunakan. Baru kemudian digabung keduanya ini menjadi KTSP masing-masing sekolah.
Sehingga kita mempunyai dokumen kurikulum unggul yang setiap saat bisa kita perbaiki, bisa kita kembangkan, dan seterusnya. Nah, dokumen kurikulum unggul sekolah kita bisa kita beri nama terserah, sembarang ya. Salah satu contohnya ini di beberapa sekolah Pangudi Luhur ada yang beride kurikulum bersahabat, kurikulum babon angkrem, kurikulum pren gitu. Macam-macam. Ini ide-ide yang terjadi. Kemudian tadi kan kita mau masuk ke langkah keempat tentang ini tadi ya, organisasi dan struktur mata pelajaran. Pak. Struktur mata pelajaran. Nah, kita tahu bahwa penanaman nilai-nilai ini terjadi pada domain sikap. Maka kami menawarkan sebuah terminologi untuk mengganti struktur mata pelajaran dengan teladan. Jadi namanya nanti kita rubah menjadi struktur teladan. Kenapa ini struktur teladan? Mas Hendri akan menjelaskan nanti alasan, landasan filosofisnya. Ada landasan filosofisnya. Begitu ya. Kita masuk di langkah yang keempat. Misalkan nanti di dalam dokumen kurikulum unggul sekolah kita masing-masing, itu demikian. Di strukturnya ada core value. Ini yang saya pakai contoh adalah YPL. Kemudian keutamaannya, kalau tadi dikatakan nilai karakter ya, yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, di Yayasan Pangudi Luhur itu ada 10 keutamaan Buder Bernardus, kemudian keutamaan masing-masing sekolah, kemudian ada keutamaan dari Santo Santa Pelindung. Kemudian budaya sebagai sistem berpikir, olah rasa, tindakan, atau produk budaya. Produk budaya ini bisa seni, kemudian seni tari, seni musik, seni apapun. Itu merupakan sebuah produk dari budaya. Tindakan seperti adat istiadat, dan macam-macam. Tapi kita juga bisa mengambil filosofi dari sebuah tindakan budaya tersebut apa, begitu. Misalkan di Batak itu ada Habonaran Dobona. Filosofinya apa, dan itu mau ditanamkan di dalam pembelajaran menjadi sebuah keteladanan. Nah, demikian. Terus kemudian profil pelajar Pancasilanya apa di sini? Profil pelajar Pancasila ada 6. Misalkan di Allah adalah kasih. Profil pelajar Pancasila yang masuk misalkan di ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Standar kompetensi lulusannya, standar kompetensi lulusan di domain afektif. Nah, di domain afektif itu apa? Standar kompetensi lulusannya kan ada di Permendikbud 20 2016. Masukkan di situ. Nah, kemudian ada bagian di mana kita harus merumuskan kompetensi dasar. Setelah ini dibuat ya tadi, dibuat.
kemudian kompetensi dasar. Core value untuk misalkan Allah adalah kasih. Itu apa saja? Nah, di mana di dalam merumuskan kompetensi dasar dan indikator berbeda ya, Bapak Ibu semuanya, Romo. Di kompetensi dasar kita bisa bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Standar kompetensinya adalah Allah adalah kasih. Gitu. Kompetensi dasarnya apa di situ? Ya. Jadi di sini ada keutamaan yang menjadi kompetensi dasar, dirumuskan kompetensi dasarnya. Kemudian ini keutamaannya. Kemudian budaya yang mau ditanamkan itu apa? Dimasukkan di sini. Aspeknya selalu ada 3. Afektif, kognitif, psikomotorik. Selalu ada 3. Dan kompetensi dasarnya dirumuskan di sini. Indikatornya, ini yang kompetensi dasar dan indikator ini yang dibuat oleh, indikator itu dibuat oleh, bisa setiap mata pelajaran bisa membuat indikatornya masing-masing. Tuh. Indikator ini yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat alat evaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi sikap. Dan memang pada saat evaluasi sikap yang pernah saya sampaikan, yang berupa kuesioner atau angket evaluasi diri siswa, itu memang membuatnya cukup sulit memang. Tetapi harapan kita, standar atau target yang akan kita capai ke sana. Perkara sekarang masih mempergunakan skala Likert, kemudian penilaian dari guru, observasi orang tua, dan yang itu yang sudah dilakukan oleh Yayasan Paulus Makassar, tidak apa-apa. Yang penting ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nanti kita akan bersama-sama bareng membuat evaluasi yang berbentuk evaluasi diri, seperti halnya untuk melihat gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk dari White Gardner, semacam itu. Pak Heri, ya. Mohon maaf, kita berhenti sejenak untuk doa malaikat Oh ya, Tuhan. ya, silakan Mbak Arti, silakan dipimpin. Yayasan selesai baru kita. Suster, Bruder, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama doa malaikat Tuhan. Pak Febri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat dan kamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.
Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Silakan dilanjut lagi oleh Pak Heri. Mohon maaf ya Pak. Oh, enggak apa-apa toh. Mbak Arti, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Ya, saya share lagi ya yang tadi ya. Ini. Nah, demikian pula nanti yang untuk ekstrakurikuler atau program sekolah. Ini kemarin ada persiapan jadi manten. Manten tahu ya, Romo Karolus. Manten itu pengantin. Itu kemarin ada ide dari Budirwarto masa ada sekolahnya yang persiapan jadi manten. Ini mungkin di kompetensi dasar ini. Tapi pindah sini ah. Jadi begini, saya akan coba jelaskan dengan ini apa saya akan menuliskan. Oh. Oh, enggak bisa ya? Sebentar. Sudah tampil Pak Eri. Yes, sebentar Pak. Maksud saya mau menulis. Oh. Papan tulis. Oke. Ya. Yang kita kerjakan ini di dimensi ide, kemudian turun menjadi naskah akademik. Kemudian dari dimensi ide ini kita akan membuat dokumen kurikulum. Gitu ya. Nah, tadi ada naskah akademik yang sebetulnya seharusnya masuk di dokumen kurikulum, yaitu tentang struktur keteladanan. Nanti struktur teladan itu yang sudah Bapak Ibu semua buat dipindah ke sini ya nantinya ya, di dokumen kurikulum. Jadi saat ini kita belum membuat dokumen kurikulum ini ya. Nanti di FGD yang kedua. FGD 2 kita akan membuat dokumen kurikulumnya. Nah, di dokumen kurikulum itu isinya apa? Kemarin pertemuan-pertemuan lalu sudah. Begitu kira-kira langkah berikutnya setelah naskah akademik ini dibuat oleh teman-teman semuanya. Catatan dari saya yaitu tadi catatan kaki, kemudian sitasi, artinya sumber-sumber validnya harus ada. Begitu ya. Kira-kira demikian, ini saya sampaikan karena melihat progres dari teman-teman kepala sekolah dan instruktur di Yayasan Paulus Makassar sudah bisa maju dengan cepat. Ini saya sampaikan agar gambaran ke depannya tahu, begitu Pak. Begitu Pak Agus Tanggana, saya kembalikan kepada Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Eri, luar biasa penjelasannya. Sedikit tadi Pak, yang
Ya, tabel-tabel yang sudah disajikan Pak Heri itu tadi, yang aspek-aspek yang kita mau nilai itu kan tadi ditampilkan Bapak itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, yeah. Kalau kita hubungkan dengan K13 ini, Pak, itu kan ada 4 KI, spiritualitas, sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Apakah nanti model yang kita buat itu seperti yang Bapak tampilkan tadi atau mengikuti yang K13 itu, Pak? Terima kasih. Silahkan Pak. Sebetulnya kompetensi inti itu kan juga munculnya di 2013 ya. Esensinya begini. Esensinya bahwa di dalam kurikulum, kemudian di dalam strategi untuk pembelajarannya, kompetensi yang mau dicapai apa? Esensinya ada di situ. Nah, kemudian di 2013 ini Prof. Hamid menyusun ada kompetensi inti, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, semacam itu. Jadi pada prinsipnya domain yang kita pergunakan kan dari taksonomi Bloom ya, dari Bloom itu. Nah, esensinya misalkan ada unit atau dari Yayasan Paulus mau memasukkan di kompetensi intinya, tidak masalah, tidak apa-apa. Gitu. Toh sebetulnya di domain di kompetensi inti 1, 2 spiritual dan sosial itu sudah masuk di nilai-nilai yang kita miliki kan, core value yang kita miliki. Jadi strategi yang mau kita pergunakan adalah menentukan kompetensi dasarnya, kemudian menentukan indikatornya. Semakin banyak indikatornya, itu kelihatannya akan semakin baik. Seperti yang disampaikan Bu Darwarto tadi, tiap sekolah bisa lebih dari 10. Kalau tadi yang ditampilkan kan ada 2, tapi misalkan lebih dari 10 jauh lebih baik. Di Santa Maria Kabanjahe itu ada 160 indikator. Membuat ada 160 indikator dari core value SFD itu semangat, fraternitas, dan Dina itu totalnya ada 160-an indikator kalau nggak salah. Begitu Pak Agus Tanggana. Terima kasih Pak Eri. Penjelasannya semakin jelas ya Pak ya.